Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dain amin. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bi qala an-nabiy
yahkira akhahul muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Gitu ya. Iya. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Mula seorang muslim yaitu saudara seorang muslim lainnya. Maka konsekuensi saudara adalah la yakhunuhu, dia tidak boleh mengkhianatinya. Karena seorang muslim dengan muslim bersaudara, maka konsekuensinya adalah la yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Bahkan membalas orang yang berkhianat pada kita pun nggak boleh. Adil amanata ala man ihtamanaka wa la tahrim amanaka. Tunaikanlah amanah orang yang telah mempercayakan amanah kepada engkau, wa la tahrim man khanaka, dan jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepada kamu. Sekalipun dia berkhianat kepada kita, enggak boleh dibalas dengan khianat lagi. Tetap amanah dijalankan. Yang dia percayakan kepada kita jalankan amanahnya. Kalau dia berkhianat, jangan kita balas dengan khianat lagi. Tetap amanah dijalankan. Kenapa? Karena kalau kita balas dengan khianat lagi, berarti kita sama dengan dia. Kita juga seorang pengkhianat. Kenapa? Nggak akan ada habis-habisnya nantinya. Terus-terusan. Makanya tidak boleh mengkhianati saudara kita. Wala yakdzibuhu, dan juga tidak boleh mendustakannya. Artinya mendustakan saudara kita. Dustakannya itu baik kita berikan informasi atau berikan berita yang bohong kepada dia, atau kita sengaja membohongi dia. Berikan berita yang bohong kepada dia atau sengaja kita bohongin dia, itu juga nggak boleh. Itu konsekuensi sebagai muslim saudara dengan yang lainnya. Itu wala yakzibu, tidak boleh. Wala yakhzulu, dan juga tidak boleh membiarkannya. Artinya la yatruku nasratuhul masyru'at. Jadi tidak boleh membiarkan, nggak mau ngapain, nggak mau nolongin. Maka kita apa? Dicuekin aja itu saudara, juga nggak boleh. Makanya dalam Islam kepedulian sosial itu penting. Jadi saling apa? Saling memperhatikan tetangga sebelah kita, saudara sebelah, saling memperhatikan. Maka tidak boleh kalau ada seorang saudara kita yang butuh pertolongan kita apain? Kita biarin aja. Ya Rasulullah, tidak boleh didiamkan saja, nggak mau menolong mereka. Nah, kullul muslimi ala muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damu. Tiap-tiap muslim atas muslimnya itu haramun, haram irduhu. Irdu itu artinya kehormatannya. Artinya kehormatan seorang muslim tidak boleh kita hinakan kalau memang dia punya kehormatan. Kehormatan baik dari si kedudukannya, baik dari si keturunannya, atau dari sisi ilmunya. Yang penting dia punya apa? Kehormatan. Setiap manusia pasti punya kehormatan, cuman kan beda-beda. Seorang bapak punya kehormatan dia di hadapan anaknya, maka jangan kita hinakan dia di depan anaknya, karena dia punya kehormatan di depan anak dan istrinya. Ibarat kata, biarpun dia ustaz kampung, tapi di kampung itu dia punya apa? Punya kehormatan. Walaupun dia di kampung, tetap tidak boleh menghinakan dia. Makanya kalau hadis Rasul mengatakan, kalau di satu tempat ada imam, jangan kamu ganti itu imam satu posisi, jangan, kecuali diizinkan. Biarkan dia, kenapa? Itu memakom dia. Ya ini di tempat kita, ya dia yang menjadinya di tempat inilah. Jadi jangan mentang-mentang dia singgah di situ main geser posisi orang aja. Ustaz kampung gue gedean dikit lalu pinggir itu, jangan. Dia tetap posisi dia. Kita yang posisinya sebagai pendatang makmum ya makmum, kecuali kalau disuruh, dipersilakan. Punya kehormatan di situ. Jadi kehormatan ilmu. Dia walaupun ulama besar dia, ya justru kebesaran ulamanya dia itu ketika dia menempatkan pada posisi di suatu tempat, itulah yang menunjukkan kebesaran dia. Dia menunjukkan besar di situ. Kenapa? Ya walaupun dia besar tingkatannya,
Tapi ketika dia datang di suatu tempat, nah di tempat itu ada orang yang ditokohkan, ada orang yang dihormati, nah dia hormatilah posisi orang tersebut. Jadi jangan hinakan dia pada tempatnya. Ini kita di musola ini ada imam yang sudah khusus imam saud. Jadi jangan mentang-mentang gua ustaz kaliber nasional udah tinggi, dan datang ke situ yang ini minggir semuanya. Tetap kehormatan dia di situ iya. Pada posisi orang ini punya kehormatan, dia punya levelnya kan lagi. Jadi jangan apa? Jangan menggeser kehormatan orang lain, nggak boleh. Si siapa saja atau si kenasaban gitu, keturunan ya. Jangan ya, walaupun dia keturunan sebulan bin bulan, iya keturunan kan tidak selamanya yang namanya besar. Keturunan itu karena bapaknya besar, bisa jadi karena dia seorang tokoh ulama, atau bisa jadi karena dia di situ dinobatkan sebagai atau kepala suku, apakah RT, apakah RW, sama punya kehormatan juga. Seorang pemimpin misalnya RT diangkat sama-sama ya, dia punya kehormatan sebagai seorang RT yang sudah diangkat. Jangan hinakan dia di depan apa? Di depan rakyatnya. Ya walaupun kecil itu rakyatnya dia yang ngurusin. Nggak boleh dihinakan. Ya misalnya ada RW yang lebih tinggi, dia hinakan itu RT di depan rakyatnya, nggak boleh. Tetap aja RW punya apa? Punya kedudukan ya sebagai atasannya kata iya. Tapi di depan RT yang punya kehormatan jangan. Salah itu. Kan jangan apa? Jangan dihinakan, punya kehormatan. Nggak boleh diganggu kehormatan. Masing-masing punya gitu. Jadi saling jarak, jangan saling menjatuhkan. Apalagi yang haram, wa ma